lagi, pesawat tempur Rusia dan 5 rudal kaliber rontok ditembak Angkatan Udara Ukraina. Pesawat tempur Rusia ditembak jatuh pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim telah menghancurkan 15 target udara Rusia. Klaim ini disampaikan Komando Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina di Facebook pada 28 April 2022. Penjajah Rusia mengintensifkan serangan udara, serangan rudal jelajah berbasis udara dan laut. Kata laporan tersebut sebagaimana dilansir Ukrinform, agensi berita Ukraina. 5 rudal tipe kaliber dan KH telah ditembak jatuh selama 1 hari terakhir. Musuh juga meningkatkan jumlah kendaraan udara tak berawak di wilayah udara Ukraina yang berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan anti pesawat kami. Tambahnya, 9 UAV terkena yaitu 7 UAV Orlan 10 dan 2 UAV yang tidak teridentifikasi. Kata laporan itu, di wilayah Kharkiv, unit rudal anti pesawat Angkatan Udara Ukraina menembak jatuh satu lagi pesawat tempur Su-34 Rusia. Serangan rudal di Kiev, sementara itu Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, menyoroti serangan rudal Rusia di Kiev saat kunjungan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Perdana Menteri Bulgaria Kirill Petkov pada hari Kamis. Kuleba menyebut bahwa Rusia sekali lagi menunjukkan sikapnya terhadap Eropa dan seluruh dunia. Rusia menyerang Kiev dengan rudal jelajah tepat ketika Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan PM Bulgaria Kirill Petkov mengunjungi ibu kota kami. Dengan tindakan berbarisme keji ini, Rusia sekali lagi menunjukkan sikapnya terhadap Ukraina, Eropa, dan dunia. Tweet Kuleba di Twitter. Seperti diberitakan sebelumnya, pada hari Kamis pasukan Rusia menyerang ibu kota Ukraina dengan rudal. Berdasarkan laporan awal, akibat serangan itu sebuah bangunan tempat tinggal 25 lantai hancur sebagian dan 10 orang terluka. Selain itu, 3 ledakan menghantam situs defensif wilayah Kiev. Ukraina disebut melakukan serangan rudal besar-besaran dengan rudal balistik Tochka-U dan peluncur roket berkekuatan tinggi di daerah pemukiman kota Kherson. Kherson adalah wilayah Ukraina yang telah diduduki oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov memaparkan bahwa sasaran serangan rudal tanpa pandang bulu itu terjadi di daerah pemukiman Usakov Avenue, di mana taman kanak-kanak, sekolah, dan banyak lembaga sosial berada. Unit pertahanan udara Rusia menangkis serangan rudal oleh pasukan Ukraina di daerah pemukiman Kherson, ujar Igor dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat 29 April. Igor juga menyebut bahwa sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh sebuah pesawat Su-24 Ukraina di atas desa Nikolaivka di Republik Rakyat Luhansk. Dengan demikian, sebanyak 142 pesawat milik Ukraina berhasil ditembak jatuh sejak operasi khusus dimulai. Sementara itu, rudal berbasis udara presisi tinggi dari pasukan Dirgantara Rusia menghantam 38 fasilitas militer di Ukraina. Serangan ini menghancurkan 22 benteng, 7 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer, serta 6 depot senjata roket dari artileri, amunisi, dan bahan bakar. Pada siang hari, pasukan rudal menghancurkan sistem rudal taktis Tochka-U, sedangkan sistem pertahanan udara Rusia menghancurkan 7 kendaraan udara tak berawak Ukraina. Adapun penerbangan operasional taktis dan tentara angkatan udara Rusia menghantam 76 fasilitas militer Ukraina. Akibat serangan tersebut, 2 gudang senjata roket dan artileri di pemukiman Pogorelskoye dan Gorokhovskoye, sebuah pos komando, serta 73 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina hancur. Lebih dari 320 personel dan 35 kendaraan lapis baja dan kendaraan hancur, tukasnya. Serangan Ukraina makin jauh masuk ke wilayah Rusia, hingga melewati 250 km dari perbatasan. Namun pertahanan Moskow berhasil menangkis serangan Ukraina dengan menembak jatuh sebuah drone di kota Voronezh, Rabu pagi. Pihak berwenang di Kremlin menyebut kota Voronezh kini dalam kondisi siaga menghadapi serangan teroris. Kota Voronezh memiliki populasi lebih dari 1 juta orang dan merupakan pusat strategis utama. Sistem pertahanan udara mendeteksi dan berhasil menghancurkan UAV pengintai berukuran kecil di langit dekat Voronezh, tulis Gubernur Alexander Gusev di Telegram. Dia memberi jaminan bahwa tidak ada ancaman bagi kehidupan dan kesehatan penduduk di kawasan itu. Gubernur tidak merinci asal drone itu, tetapi berapa bagian wilayah Voronezh telah berada dalam siaga teroris yang tinggi sejak 11 April karena kemungkinan tindakan dari Ukraina. Pada hari Senin, 2 drone yang tampaknya dioperasikan oleh Kiev ditembak jatuh di dekat wilayah Kursk. Salah satu drone yang ditembak jatuh adalah UAV Bayraktar buatan Turki yang biasa digunakan Ukraina. Menurut media lokal, sejak dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina, banyak pemukim di wilayah barat daya Rusia Belgorod
Bryansk dan Kursk telah diserang dari pihak Ukraina, namun wilayah Voronezh sebagian besar telah terhindar dari serangan semacam itu, lapor RT.com. Juga pada hari Rabu, serangkaian ledakan mengguncang gudang amunisi di selatan Belgorod. Ini menyusul penembakan 3 desa di wilayah yang sama sehari sebelumnya. Pemerintah Rusia menurut Inggris telah melakukan provokasi dengan mengajak pasukan militer Ukraina agar berani masuk dan menyerang ke wilayah Rusia. Pihak Rusia pun menyebut akan melakukan serangan balik apabila Ukraina berani melancarkan serangan ke wilayah Rusia. Pernyataan ini disampaikan oleh Kemenhan Rusia pada Selasa 26 April. Kemenhan Rusia menyebut provokasi ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Inggris James Heappey. Sebelumnya, James menyampaikan tidak ada yang salah jika Ukraina menggunakan senjata bantuan Inggris untuk menyerang target yang berada di dalam wilayah Rusia. Atas pernyataannya, James disebut mendukung Ukraina menggincar target-target di dalam wilayah Rusia. Kemenhan kemudian memperingatkan apabila terjadi serangan di dalam wilayah Rusia, maka Moskow akan melakukan serangan balik. Serangan balik dilakukan dengan senjata jarak jauh berakurasi tinggi mengincar pengambil kebijakan di Kiev. Bahkan dikatakannya Rusia sedang berjaga-jaga sepanjang waktu untuk melakukan serangan balik. Sebelumnya pemerintah Rusia menyebut pihaknya saat ini tidak hanya berperang melawan Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan, kini Rusia turut memerangi negara-negara anggota NATO lewat Ukraina. Lavrov menilai Ukraina telah menjadi negara boneka yang dipersenjatai oleh NATO untuk berperang melawan Rusia. Depot bahan bakar di kota Bryansk, Rusia dekat perbatasan dengan Ukraina terbakar. Senin 25 April dini hari. Kementerian Layanan Darurat Rusia menyebutkan, sejauh ini belum ada indikasi kebakaran dipicu serangan Ukraina. Ini berbeda dengan serangan serupa pekan lalu. Rusia menuduh Ukraina melancarkan serangan yang mengincar pemukiman, warga hingga melukai 7 orang. Serangan dilakukan menggunakan artileri maupun rudal yang ditembakkan dari helikopter. Bryansk merupakan kota pusat administrasi berjarak 154 km timur laut berbatasan Ukraina, yakni di wilayah Semi dan Chernihiv. Kota itu juga berjarak sekitar 380 km dari Moskow. Seperti diberitakan, tentara Ukraina menyerang sebuah desa di Rusia dekat perbatasan kedua negara pada awal pekan lalu. Serangan terhadap desa Golovskida, Provinsi Belgorod, itu dikonfirmasi pejabat setempat. Sebelum itu, Rusia juga menuduh Ukraina melakukan serangan helikopter ke tempat bahan bakar serta desa-desa di Belgorod beberapa kali. Seorang anggota tim Ukraina yang bernegosiasi dalam pembicaraan damai Rusia-Ukraina menyatakan gencatan senjata sementara dengan Rusia tidak berarti dan hanya akan mengarah pada eskalasi lebih lanjut dalam konflik militer yang sedang berlangsung antara Kiev dan Moskow. Kami tidak akan menyetujui Minsk 3 atau Budapest 2. Itu semua tidak ada gunanya. Terang Mikhail Podolyak, penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan RBK Ukraina pada Jumat 8 April. Dalam perspektif sejarah bahkan yang pendek, semua minus ini mengarah pada tragedi besar. Tak satu pun dari perjanjian ini akan bekerja tanpa mekanisme nyata untuk mencegah perang. Begitulah lanjutnya. Dia mengacu pada perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014 dan 2015 dan dimaksudkan untuk mengakhiri perang di wilayah Donbas di Ukraina. Podolyak juga mengatakan bahwa Ukraina tidak tertarik pada gencatan senjata, sementara dengan Rusia, dan bahwa penting untuk melewati kondisi seperti itu yang tidak akan memungkinkan Rusia untuk berpikir menyerang Ukraina atau melintas perbatasannya, dengan alasan bahwa setiap gencatan senjata sementara akan merangsang Rusia untuk mengambil tindakan bermusuhan lebih lanjut. Mengomentari pembicaraan damai, dia berpendapat bahwa situasinya telah berubah karena orang-orang Ukraina sekarang jauh lebih negatif dalam hal kemungkinan negosiasi dengan Rusia. Namun demikian, Podolyak yang bersikeras bahwa dunia Rusia adalah dunia kematian dan di luar peradaban manusia, mengklaim bahwa Kiev percaya bahwa pembicaraan harus dilanjutkan karena dapat mengarah pada pembentukan koridor kemanusiaan dan pertukaran tawanan perang.